Dan sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, di mana insya Allah kita akan mendapatkan tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Yusron Muzadi, adalah putra terkasih dari almarhum Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi, dan beliau akan tampil bersama-sama dalam ikatan silaturahim yang indah bersama Bapak Teguh Wahyudi, sehingga kita bisa mendapati Pak Yusron dari Depok, sementara Pak Teguh Wahyudi dari Nagoya. Dan namun sebelum itu, kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini, kita hantarkan dengan sebaik-baiknya dengan doa. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, sama-sama kita mengikuti tausiah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusron, dan juga didampingi Bapak Teguh Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali, dan sudah lebih dari setahun rasanya Ustadz tidak hadir ya Ustadz ya di forum NBO pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita mendapati Ustadz sehat walafiat selalu, semoga terus diberikan keberkahan. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini Mas Teguh Wahyudi bersama-sama kita. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu boleh jadi ada yang bertanya, kenapa pada pagi hari ini Ustadz Yusron tampil bersama dengan Mas Teguh Wahyudi, yang satu di Depok, yang satu di Nagoya. Nah, ceritanya Bapak dan Ibu bahwa ketika hari pertama saya tiba di Nagoya ini, dalam perjalanan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari itu, Mas Teguh menceritakan bahwa di Masjid Darussalam itu imamnya dari masjid dari pesantren Al-Hikam Depok. Dan kemudian saya sampaikan kepada beliau, Masya Allah, saya bilang gitu, saya sangat dekat sekali secara emosional dengan pesantren Al-Hikam, dikarenakan almarhum Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi, saya merasa sangat dekat dengan beliau, dikarenakan banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari dari beliau, dan beliau pun memberikan perhatian yang saya merasakan, sehingga secara emosional saya merasa sangat dekat dengan beliau. Dan begitu pun kepada Ustadz Yusron. Dan Masya Allah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata Ustadz Teguh mendapatkan informasi mengenai, sehingga sampai dengan akhirnya dari alumni dari Al-Hikam dipanggil untuk menjadi imam di Masjid Darussalam di Nagoya ini, melalui perantara sahabat beliau yang berada di kedutaan Jepang. Dan kemudian ternyata beliau itu adalah memiliki hubungan kedekatan dan bahkan kekerabatan dengan keluarga Pak Hashim Muzadi. Dan ternyata terbuka pula bahwa ternyata Pak Teguh Wahyudi ini juga berasal dari daerah yang sama dengan Pak Hashim Muzadi, sehingga pada akhirnya terjadilah komunikasi antara Pak Teguh dengan Pak Yusron. Nah, maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih menjadi bagian dari indahnya silaturahim itu, sama-sama kita akan mendengarkan bagaimana dalam percakapan dan dialog antara Ustadz Muhammad Yusron dengan Pak Teguh Wahyudi, kita bersama-sama mengambil hikmahnya. Dan baiklah, Pak Yusron, Ustadz Yusron, kami akan berikan kesempatan pertama kepada Ustadz Yusron menyampaikan hal ini, dan boleh jadi sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin belum mengetahui informasi mengenai keberadaan daripada pesantren Al-Hikam itu sendiri, dan kemudian bahwa bagaimana Mas Teguh di dalam melaksanakan kegiatan di Masjid Darussalam di Nagoya ini. Kepada Ustadz Yusron, kami persilakan Ustadz. Apa nih? Ustadz Teguh dulu, Pak Teguh dulu, yang lebih. Saya santai aja, saya nyantai aja Ustadz, saya pendengar aja Ustadz, saya nyantai aja, saya nambah aja nanti di akhir-akhir aja, santai aja. Saya karena tadi saya tanya. Oke, Ustadz. Tanya Ustadz Hasan, katanya materinya bebas nih. Mungkin apa yang perlu disampaikan gitu tadi. Oke, Ustadz, kalau saya melihat Ustadz ya, bahwa bagaimana Ustadz melihatnya bahwa dari apa yang dilaksanakan oleh Mas Teguh ini. Mas Teguh ini yang berawal dari kegiatan melaksanakan pendidikan di negara Jepang ini, kemudian terinspirasi untuk membantu teman-temannya di dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari supermi dan segala sesuatu yang merupakan ekspresi kerinduan kepada sesuatu yang berada di tanah air kita, dan kemudian ternyata berkembang sehingga sekarang ini beliau
menjadi semacam pengumpul ya. Jadi seluruh produk-produk Indonesia yang memasuki Jepang ini, terutama terkait dengan UKM, itu beliau yang menghimpun dan mengkoordinasikannya dan mendistribusikannya memasuki pasar-pasar yang berada di Jepang ini. Dan di sisi lain, saya menyaksikan sendiri tadi malam Ustadz bahwa betapa melalui kegiatan yang berada di Masjid Darussalam itu, yang dahulunya adalah gereja, dan kemudian Masya Allah, Allah berikan kemudahan keberkahan kepada beliau sehingga sudah dibeli dan sekarang ini menjadi masjid. Dan saya melihat bahwa betapa anak-anak muda dari berbagai wilayah jauh-jauh Ustadz, dan bahkan ada tadi malam itu 2 jam perjalanan ya Mas Teguh ya, datang menyempatkan diri hadir di dalam kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Darussalam ini sendiri. Dan bahwa betapa saya melihat bahwa bagaimana Mas Teguh ini mengkombinasikan antara kegiatan ekonomi dengan kegiatan syiar Islam yang di negara Jepang ini, sehingga beliau secara rutin pula bergonta-ganti bergilir ustadz-ustadz dari negeri kita, dan bahkan ada juga dari negara jiran Malaysia yang diundang untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang berada di Nagoya ini. Nah, sehingga dalam hal ini mungkin boleh jadi dapat ustadz menelisik bahwa bagaimana sesungguhnya melaksanakan misi seperti ini, dan bahwa bagaimana pentingnya jejaring, bagaimana pentingnya kerjasama, dan pentingnya berjemaah di dalam kita melaksanakan misi kehidupan dalam contoh yang dilaksanakan oleh Mas Teguh ini. Atau dari Mas Teguh mungkin ada yang mau disampaikan agar kita bisa leluasa mendengarkan tausiah dari Ustadz Yusron pada pagi hari ini. Silakan Mas Teguh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak warahmatullahi wabarakatuh. Hasan yang saya hormati, Ustadz Yusron yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jamaah bareng yang saya hormati. Perkenalkan, saya Teguh Wahyudi ya. Kita perkenalan kembali ya. Sedikit saya cerita ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kenal Ustadz Hasanuddin itu tahun 2019 ceritanya. 2019 kalau nggak salah November akhir, kalau nggak Desember awal, itu ceritanya saya diundang oleh ini kita bercerita tentang ini lagi Ustadz Hasanuddin, apa namanya, dahsyatnya silaturahmi ini ya. Sedikit saya buka, saya cerita. 2019 saya kenal Ustadz Hasanuddin melalui Pak Najib ya, Pak Najib Babur Rahman ya. Basuan yang sebagai pemilik Basmatek, sarung BHS Tech, sarung BHS Tech yang ada di Kota Gresik. Nah, saya diundang di Gubernuran Jawa Timur, ada 20 pengusaha yang ada di Jawa Timur dikumpulkan. Nah, alhamdulillah saya nggak tahu kok saya dapat undangan juga. Nah, beliaunya Pak Najib kenalan dengan saya, terus kemudian foto bareng. Ya, saya juga nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba komunikasi dengan Ustadz Hasan ya. Ustadz Hasan saya ditelepon, nah sampai sekarang alhamdulillah. Dan kemarin tanggal 18 pagi, Ustadz Hasan sampai di Kota Nagoya dan saya jemput, dan alhamdulillah sekarang berada, saya di rumah, Ustadz Hasan ada di SC Sari Raya Center ya Ustadz ya. Ya, di kantornya Mas Teguh. Jadi kita berbeda tempat, ya, jaraknya kurang lebih sekitar 2 kilo saya dengan Ustadz Hasan sekarang. Nah, semalam alhamdulillah Ustadz Hasan juga sudah mengisi tauziah di masjid kami, Masjid Nagoya Darussalam, satu-satunya masjid yang berasal dari gereja dan sudah kita beli bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di Kota Nishio dan sekitarnya ini Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah jamaahnya luar biasa banyak. Dan sampai sekarang pun, ya kalau malam minggu itu dipakai kumpul, dan ada yang itikaf sampai pagi, terus kemudian olahraga bareng. Jadi saya melihat kekompakan kawan-kawan merantau di sini luar biasa besar. Oleh karena itu, kami menginginkan sebenarnya Ustadz tetap, ya, tapi berhubung belum ketemu siapa yang kira-kira cocok, maka sistem kami adalah berganti setiap 3 bulan sekali. Nah, kebetulan waktu ada undangan resepsi 17 Agustus tahun lalu, kami ketemu seseorang ya, saya nggak tahu, padahal tangga kampung ya, tangga desa, ketemunya di Tokyo ceritanya ini. Nah, Tokyo namanya Mas Sahrul ya, Mas Muhammad Sahrul. Nah, ternyata beliau ini kakak iparnya Ustadz Yusron ya, benar ya Ustadz? Ipar. Sepupu. Nah, ternyata alhamdulillah, subhanallah. Jadi ketemunya di Tokyo Bapak Ibu sekalian. Nah, ketemu di Tokyo, cerita-cerita dari mana? Saya dari sini loh. Ini kan setiap
ponakannya atau saudara iparnya Mas Sahrul itu waktu SMP tidurnya juga di rumah saya gitu loh. Saya jojokan almarhum Musadi Bangilan, jadi sudah tetangga sebenarnya ya. Jadi alhamdulillah kemarin Pak Hasan kontak, loh saya juga dekat dengan keluarga almarhum, termasuk Ustadz Yusron ini. Akhirnya nyambung, udah nyambung. Jadi nyambung. Ketika kemarin di masjid juga diteleponkan Mas Arif kalau nggak salah ya, Mas Ustadz Arif. Hasan ya, Mas Arif Ya, kita Mas Arif. nyambung juga dengan Ya, Mas Arif. itu Jadi abang iparnya dari Ustadz Yusron. ya, nah dari situlah saya ini menangkap itu. Jadi bahkan apa namanya silaturahim ini menyambung kemana-mana gitu. Yang akhirnya tidak jumpa, akhirnya jumpa gitu. Dan ketemu dan menjadi persahabatan hubungan yang erat kembali. Dan saya punya pengalaman yang kuat. Artinya begini, sesuatu yang terkadang tidak kita sangka gitu ya. Ini asbabnya memang dari silaturahim. Jadi saya banyak ketemu seorang pejabat, seorang pemimpin top Indonesia, itu jalaran juga karena silaturahmi Bapak Ibu sekalian ya. Saya sering ngisi acara di Bali, saya sering ngisi acara di Indonesia. Bahkan kemarin saya dengan Pak Jokowi di BSD ya, dengan Pak Menteri Perdagangan di BSD ini asbabnya juga gara-gara silaturahim. Jadi saya ya tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustadz Hasan bahwa saya adalah sebagai salah satu apa namanya duta yang memperbanyak dan menyebar luaskan produk-produk halal Indonesia supaya tersebar di seluruh Jepang. Oleh karena itu saya membantu kawan-kawan UMKM yang ada di Indonesia bagaimana mereka punya produk potensial unggulannya bisa masuk di market Jepang. Dan di samping produk dari UMKM kita, saya ingin produk-produk industri Indonesia yang memang sudah kuat di market nasional kita ya akan kita bawa dan kita masukkan ke market-market modern yang ada di Jepang ini. Oleh karena itulah, dengan adanya saya penyebar luasan produk-produk halal di seluruh Jepang ini adalah salah satu cara silaturahim kami dengan warga yang ada di Jepang, khususnya warga Indonesia, warga Muslim, dan warga asing yang ada di Jepang, ditambah secara general adalah warga Jepang itu sendiri. Oleh karena itu, biar tidak terlalu panjang lebar, jadi nanti biar dilanjut oleh Ustadz Yusron. Jadi kami bertekad ya sampai sekarang ya Pak Aksan sebagai saksinya bahwa kami berjuang ya berdakwah dengan cara yang kami bisa. Artinya yang kami bisa itu kami menyebarluaskan produk-produk makanan halal. Artinya kami berdagang Bapak Ibu sekalian di Jepang ini. Nah, kemudian saya berdakwah bagaimana agama kita atau Islam bisa tersebar secara maksimal di seluruh penjuru negeri matahari terbit ini. Nah, oleh karena itu, kemarin saya juga cerita kepada Pak Hasan, saya itu sebenarnya punya mimpi, Pak Hasan. Jadi punya mimpi bagaimana saya bisa memberikan suatu energi atmosfer baru yang ada di Kota Nagoya. Ada luasan lahan, saya akan cari, terus kemudian nanti di situ akan dibangun semacam Islamic Center, ada masjidnya, ada hall-nya serbaguna, ada tempat bisnisnya yang bisa dinikmati oleh kawan-kawan kita, ada tempat destinasi wisata Muslim yang kita suguhkan di situ. Ya, jadi itulah yang sebenarnya menjadi mimpi kami, Pak Hasan. Mudah-mudahan dengan asbab silaturahmi pagi ini, ngaji bareng pagi ini, kita mendapatkan jalan mudah dan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Pak Hasan kurang lebihnya biar kita tidak panjang lebar. Monggo silahkan nanti kalau ada diskusi lebih lanjut kita bisa siap dan bisa memberikan suatu informasi lebih baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh. Kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu ya bagaimana dalam pandangan dan uraian dari Ustadz Yusron, dan tentunya nanti akan kami berikan ruang ya kesempatan kepada para peserta untuk kita berdialog pada pagi hari ini. Jadi kita akan mengundang nanti tidak hanya kami membacakan, jadi kepada Bapak dan Ibu akan kami berikan kesempatan insya Allah dengan menyampaikan secara langsung dalam forum ini agar silaturahim dengan Mas Teguh Wahyudi dan juga dengan Ustadz Yusron dapat terlaksana lebih efektif lagi. Dan selanjutnya kepada Ustadz Yusron kami silakan Ustadz. Tes suara ya. Jelas. Putus-putus atau jelas Ustadz, suara Ustadz nanti jelas kalau putus-putus mohon saya diberitahu. Ya, siap Ustadz. Silakan Ustadz. Sebentar, saya kok khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sehat selalu, khususnya Bapak Hasanuddin Thayyib Amin. yang saya hormati. Kemudian ada Mas Teguh. Teguh tadi yang ada di PANG sekarang. Kemudian juga ada Ibu Fadlun Umar ya. Apa kabar Bu Fadlun? Sudah lama ada silaturahmi kembali, kelihatannya dulu ada webinar bersama di mana itu? Cikal ya. Di Cikal Amri. Ada Prof. Suharyadi juga. Sehat selalu berada. Kenapa? Ada Prof. Suharyadi juga di sini. Dan beliau lagi Prof. Suharyadi, apa kabar Prof? Oke. Mudah-mudahan sehat terus selalu Prof. Amin. Ini inisiatornya NBO ya. Termasuk dari inisiatornya NBO. Baik. Tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh nih. Kemudian disampaikan oleh Pak Hasan tentang silaturahim. Silaturahim ini mempanjang umur dan menambah rezeki. Setidaknya itulah yang bisa kita tangkap dari hadis Nabi Muhammad SAW. Man ahabba ayyub satalah fi atharihi wa man ahabba ayyun sya'al fi rizkihi wa yubsatalah fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin ditambah rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya atau bekas-bekas kebun-kebun amalnya lah bahasa saya begitu, maka hendaknya menyambung silaturahim. Ada sebuah penelitian yang saya baca ya, bahwa dulu di Amerika itu ada imigran ya, imigran, dan imigran ini tidak pernah membuat sekat-sekat di dalam komunitasnya, sehingga 11 orang imigran itu kemudian pindah ke kota New York. Mereka menerapkan apa yang diterapkan oleh komunitasnya di kampung halamannya. Komunitas di kampung halamannya itu mereka tidak membuat pagar, sehingga orang-orang itu bisa bersilaturahmi, duduk-duduk bersama, ngobrol, dan ternyata hasilnya adalah satu rumah itu bisa diisi 3 hingga 4 generasi. Jadi ada anak, kemudian bapaknya lagi. Sehingga ini menunjukkan bahwa berkomunikasi itu adalah bagian dari upaya kita untuk memperpanjang hidup. Nah, adalah salah satu upaya. Tentu ajal sudah ditentukan, tapi kita bisa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga kualitas psikologis dan kualitas fisiologis bisa meningkat. Sehingga inilah adalah ikhtiar supaya kita bisa sujud lebih lama, kira-kira seperti itu. Nah, adapun hanya ingin memberikan catatan bahwa di penelitian itu yang sama, kemudian setelah makanan fast food itu masuk, kemudian gaya hidup seperti Amerika masuk di dalam komunitas itu, maka mereka juga pada akhirnya mulai terkena penyakit-penyakit yang mulai berbahaya seperti kanker, ya, kemudian seperti penyakit-penyakit di kota-kota besar pada umumnya. Oleh karena itu, silaturahim yang memperpanjang umur itu perlu kita garis bawahi, bahwa silaturahim bagaimana yang memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jadi silaturahim itu benar, tetapi ada hal yang pula menentukan, yaitu komunitas apa yang kita geluti dan bagaimana cara kita hidup di dalam komunitas. Karena nanti kita akan menemukan bahwa ada nyatanya komunitas yang justru memperpendek umur itu ada. Ada juga komunitas-komunitas yang memperpendek rezeki ada. Ini ada orang janjian, yuk kita ngebut-ngebutan yuk. Nah, ini silaturahim yang memperpendek umur. Karena kita lihat sekali sekarang ada banyak orang yang suka ngebut-ngebutan di jalan. Itu juga mereka berasal dari komunitas. Yang seperti ini tidak dianggap seperti silaturahim yang memperpanjang umur dan silaturahim yang menambah rezeki, justru mengurangi rezeki karena resiko kecelakaan juga tinggi dan juga ada resiko-resiko bahkan bisa menghilangkan nyawa. Oleh karena itu silaturahim yang dibangun pagi ini itu sebenarnya adalah silaturahim yang insya Allah yang memperpanjang umur dan menambah rezeki, karena kita berada di dalam komunitas Al-Quran dan kita berada di dalam komunitas yang juga menyehatkan jiwa dan raga, karena Al-Quran adalah syifa, adalah penyembuh,
penyembuh dari segala penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Itu catatan saya yang pertama. Sehingga kalau kita ingin anak kita umurnya lebih panjang, ya harus dijaga juga. Kita harus cek komunitasnya anak-anak, dengan siapa mereka bergaul. Kemudian mungkin anak saya udah nggak bisa diarahkan, Pak. Mereka sudah kadung sudah kadung terikat oleh komunitas-komunitas yang saya rasa nggak bagus. Ini bagaimana? Ya kita buat komunitas tandingan, namanya Tazahzub. Kita buatkan, kita arahkan mereka pada suatu komunitas yang baik, kemudian kita membuat mereka nyaman di situ, tapi komunitas ini positif. Nanti dia akan membanding-bandingkan sendiri. Oh iya, ternyata komunitas ini lebih bagus ya. Nanti dia akan mulai mengurangi ketergantungan dia terhadap komunitas-komunitas yang bisa mengurangi rezeki dan mengurangi umur. Jadi kita tidak bisa, apalagi anak-anak zaman sekarang, tidak bisa, sulit untuk memutus sesuatu ya kondisi buruk kecuali kita membuat alternatifnya. Jadi kita sekolahkan anak atau ikut komunitas mana, dia senang, kamu mana sih ngaji? Saya nggak senang ini mah, nggak apa-apa. Kajian ngaji mana yang kamu senang? Saya lebih cocok khusus masuk. Karena kajian Quran itu banyak sekali dan anak-anak memiliki kecenderungan masing-masing. Nah, ini adalah salah satu untuk mendidik jiwa sosial sehingga anak-anak kita ya generasi selanjutnya kita benar-benar bisa mengamalkan hadis yang silaturahim itu memperpanjang rezeki dan memperpanjang. Nah, kemudian silaturahim ini memang menambah rezeki, buktinya dengan dengan adanya pertemuan, ada yang bisa ke Jepang, Bapak Hasanuddin Thayyib, kemudian itu ada Bapak Sukadis yang juga di dalam silaturahim ini bisa produksi bawang merah dan sebagainya. Ini adalah komunitas yang baik karena sebenarnya ngomongin dagang, Nabi itu adalah bahasa kita ya. Nabi itu adalah startup. Waktu usia 25 tahun, Nabi itu sudah melakukan ekspor impor. Jadi Nabi berdagang ke luar negeri membawa sebuah membuat dagangan yang mana bosnya adalah Khadijah yang kelak akan menjadi istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik bahwa pepatah Jawa itu pernah mengatakan rumaten jenengmu insya Allah kok jenange. Jadi jeneng sama jenang ini adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan. Jeneng itu adalah nama, brand. Kemudian kalau jenang itu adalah makanan, simbol dari sebuah rezeki. Kalau nama kita itu dijaga, ya kualitasnya, kemudian kejujurannya, ya kemudian kredibilitasnya dijaga, maka rezeki itu akan datang. Jadi kita tidak perlu sampai nge-branding dengan sedemikian gitu rupa, sehingga branding-branding ini menjadi branding-branding yang, mohon maaf, mungkin branding-branding yang terlalu hiperbola. Karena rezeki itu gampang. Kalau kerjanya benar, rezeki datang, titik. Jadi tidak perlu mulu-mulu harus di branding ini, kemudian di branding sana. Selama kegiatan, kemudian produk yang kita tawarkan itu memang bagus, ya kemudian kita cara marketingnya juga baik, kita kalau ada orang komplain kita tanggapi, maka perlahan-lahan nama ini akan terbranding sendiri. Produk ini akan terbranding sendiri. Nah, itulah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya kalau Nabi menjaga namanya? Karena dia sangat menjaga integritas dan kejujurannya kepada bosnya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Nabi menjaga bagaimana cara dia berdagang, dengan kejujurannya, Nabi itu kalau ada barang ada aibnya itu dikasih tahu. Jadi ini barang ya aibnya ini, aibnya ini, aibnya ini. Mau beli apa enggak? Saya tawar, silahkan tawar. Tapi yang cocok. Kalau saya cocok, Anda cocok, maka kita jual. Dan yang seperti ini waktu pada zaman itu zamannya siapa ya? Zamannya jahiliyah itu benar-benar menjadi loh, ini kok ada orang kok jujur sekali, biasanya orang nipu kok ini jujur. Itu juga sebuah peluang. Oleh karena itu siapa yang berdagang mengandalkan kejujuran itu akan seperti Nabi. Nabi itu bahkan bukan hanya
dapat untungnya, dapat sak bosnya sekalian. Jadi bosnya juga dapat istri, gitu. Dapat mengistri itu jodoh bagian dari rezeki. Oleh karena itu di sini sebenarnya tentang berbasis produk halal ya. Ada sebuah apa ya moto yang diusung oleh Jakim. Jadi ya seperti lembaga halal di Malaysia. Mereka mengupayakan halal is quality. Jadi bukan hanya sekedar halal, tetapi halal ini mereka menawarkan kualitas. Kalau kami menstempel sesuatu itu halal, maka itu bukan yang sekedar halal, tapi ini adalah halal yang berkualitas. Itu yang dipegang betul oleh Jakim Malaysia. Sehingga produk-produk Malaysia yang berstempel halal kemudian dilempar ke luar negeri, itu bukan sekedar halal, tapi benar halal-halal yang profesional. Halal-halal yang dikemas dengan bagus, sesuai dengan standar halal dan memiliki kualitas yang prima. Nah, apabila ini dilakukan juga di Jepang, saya kira ini akan memiliki peluang yang sangat besar karena produk-produk halal sedang tumbuh. Nah, di negara-negara kita ini sedang tumbuh dan ikut juga membantu komunitas muslim untuk mendapatkan produk-produk halal khususnya di daerah-daerah minoritas muslim seperti Jepang. Kalau kita di Indonesia pokoknya mampir ke toko yang nggak ada tulisan haramnya itu sudah dianggap halal. Tapi kalau kita berada di negara minoritas, kalau nggak ada stempel halalnya itu pasti haram. Jadi kebalik situasinya di Indonesia dengan di Jepang. Maka jika kita berkontribusi untuk membantu umat muslim menemukan makanan yang halal dan tolakul halal, itu dianggap sebagai sebuah jihad fisabilillah. Maka yang dilakukan oleh Mas Teguh itu sudah dianggap sebagai jihad fisabilillah di negara Jepang. Ini namanya berdagang berbasis produk halal, maka yang dilakukan Mas Teguh itu sudah sesuai dengan kaidah atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Nopong, ini jadi tidak ngaji serius, ini ngaji ngobrol saja tentang keagamaan di Jepang. Jadi produk halal ini sebenarnya adalah sebuah pintu sebenarnya untuk juga mengikat masyarakat Muslim dengan seluruh dinamikanya. Ya tentu Muslim kan tidak memiliki pandangan yang semuanya sama, bisa jadi seperti ini, seperti itu. Tapi inilah senangnya kita di dalam komunitas Muslim yang minoritas itu biasanya lebih solid daripada yang mayoritas. Kalau Muslim di minoritas itu kalau ada persamaannya kenapa harus dibeda-bedakan? Tapi kalau sudah menjadi mayoritas, kalau kita ini Muslim kalau berbeda kenapa harus disama-samakan? Nah ini sebenarnya adalah kita harus mengikuti atau justru belajar dari masyarakat Muslim yang minoritas. Yang kali ini ada dari Jepang, okay? Karena kalau sudah minoritas tuh biasanya gampang satunya. Kalau sudah mayoritas lah itu godaannya banyak. Kondisi ya, suatu kali ada dosen bersama para mahasiswa dari Joe University datang ke pesantren Hikam dan sebenarnya sudah mulai tahun 98 itu mereka datang ke Hikam Malang tahun 2000 berapa ya 15 apa ya itu datang ke Al-Hikam Depok. Mereka ternyata ketika anak-anak muda ya mahasiswa saya kira itu mungkin 5 tahun di atas saya waktu atau 5 tahun di bawah saya itu saya tanya ini kamu agamanya apa, saya agamanya agamanya Kristen, ada yang agamanya saya Buddha, ada yang nggak tahu agama saya apa. Inilah kondisi keagamaan potret dari sebagian kondisi keagamaan di negara Jepang bahwa anak-anak mudanya itu juga sedang dalam kebimbangan. Sebenarnya saya ini beragama artinya apa? Nah, hal ini apabila ditangkap oleh Mas Teguh dengan kawan-kawan yang ada di sana, maka sebenarnya ini adalah potensi bahwa anak-anak muda di sana itu sebenarnya membutuhkan suatu pendekatan. Waktu itu saya tanya begini pada dosen Joe University namanya Miss Yumiko Sakai. Saya mengatakan saya dengar di Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Ya mungkin karena stres, bisa jadi karena kegagalan masuk universitas itu bisa bunuh diri.
bisa bunuh diri. Maka saya tanya kepada Miss Yumiko yang orang Buddha, apa yang dilakukan petinggi agama di Jepang untuk mereduksi tingkat bunuh diri yang terjadi di sana? Nah, mereka mengatakan ya kami ajarkan meditasi ya dan sebagainya. Kemudian kalau kami di Islam ya, di Islam itu justru orang supaya menghargai kehidupan itu bahkan kita jenguk ketika sakit. Jadi dulu Tuhan kami ya bukan dulu ya, Tuhan kami pernah mengatakan bahwa pernah menegur orang-orang yang tidak mau jenguk orang sakit, atau dengan caranya sangat unik, tidak mau menjenguk Allah dan tidak mau mengasih makan Allah. Ini kemudian menjadi pertanyaan yang menarik akhirnya, loh, masa kita ngasih makan Allah, masa kita menjenguk Allah? Terus Allah tuh dalam hadis qudsi mengatakan, kalau kamu jenguk orang sakit, maka kamu seolah-olah jenguk saya, karena saya bersama orang sakit. Kalau kamu memberi makan fakir miskin, maka kamu memberi makan saya, seolah-olah memberi makan saya, karena saya bersama orang-orang yang fakir miskin. Oleh karena itu sebenarnya agama kami untuk membuat orang bahagia itu bukan menambah kebaikan, menambah harta, kemudian jalan-jalan, tapi justru kedamaian diri itu bisa didapatkan dengan menjenguk orang sakit, kemudian memberi makan, karena kebahagiaan itu bukan tentang memiliki. Kadang atau sering kali kebahagiaan itu tentang memberi. Kalau kita memiliki, sudah euforinya paling 10 menit, senangnya 10 menit, 15 menit, habis itu ya udah gitu. Tapi kalau kita memberi, itu efek kebahagiaannya lama. Oleh karena itu, memberi kebahagiaan bukan hanya sekedar memiliki, tapi juga ikut memberi. Nah, kemudian kontribusi yang ingin dibangun oleh Mas Teguh adalah memberikan suatu wawasan keagamaan sehingga menjadi manusia-manusia, orang-orang yang benar-benar halal makanannya, tapi juga mengerti nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama. Maka saya benar-benar mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Mas Teguh. Insya Allah ini akan ada keberkahan dicari, dan saya juga titip ada alumni kami yang menjadi imam di kota mana? Di 2 kota di Jepang. Satunya lagi di Nagoya, ada Mas Irfani, ada Irfai, kemudian ada lagi Mas Fahmi. Dua-duanya angkatan Sekolah Tinggi Qilatul Quran, yang mana Sekolah Tinggi Qilatul Quran ini dulu mendapatkan donasi dari Bapak Hasan yang merupakan bagian waktu itu bersama ESQ, yaitu Bapak Ari Ginanjar. Maka ternyata kami yang membuat pelipur lara ya, kami mengurusi para santri mahasiswa yang kadang agak ingin lebih bebas. Lah itu menjadi kami menjadi bersyukur, karena ternyata mereka bukan hanya menjadi pendiri pesantren yang di Indonesia, tapi juga menjadi imam-imam yang bahkan di luar negeri seperti di negeri Jepang. Maka mungkin ini sambutan dari saya, karena temanya ini sangat cair, sangat bebas. Mungkin bisa juga dibuka sesi tanya jawab, sehingga kita bisa menjadi lebih cair dan lebih hangat lagi diskusinya. Saya kembalikan kepada Pak Hasan. Terima kasih. Oke, baik. Masya Allah Ustadz, kita sangat menyukai cara Ustadz menyampaikan pesan-pesan dalam forum ini, begitu mudah dipahaminya dengan sangat rileks dan santai sekali, namun sangat syarat makna yang terkandung di dalamnya. Nah, Mas Teguh, saya akan memberikan kesempatan penanya pertama ini adalah kepada Mas Teguh terlebih dahulu. Pertama, boleh jadi Mas Teguh ya, kiat-kiat atau apa saja yang terkait dengan pengembangan bisniskah, ataukah di dalam menggiatkan kegiatan syiar Islam yang ada di Jepang ini. Kami persilakan apabila ada pertanyaan untuk Ustadz, kami persilakan kepada Mas Teguh. Terima kasih Pak Hasan. Ustadz Yusron, ini tadi saya juga lagi WA-WA-an dengan Mas Sahrul ini Tokyo nih. Ini aku lagi ngaji bareng nih, lagi belajar bareng sama Ustadz Yusron. Oh iya, kemarin saya telepon nih, saya telepon katanya. Dan telepon kemarin enggak. Ya, jadi gini Ustadz Yusron, jadi kami sebenarnya itu ingin ingin prinsipnya itu mengajak terutama kawan-kawan Muslim atau diaspora Indonesia secara generalnya yang ada di Jepang, itu
kita ingin ya mengajak mereka yang memang belum ada afiliasi tetap di Indonesia, itu ayo kita sama-sama berjuang di negeri Jepang ini dengan cara yang kita bisa. Ya, maksud saya punya sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun kawan-kawan diaspora yang ada di Jepang ya berupa kemasan suatu bisnis. Ya, artinya bisa dikembangkan baik itu merupakan apa namanya Kombini Plus, Halal Mat Plus ataukah Halal Fried Chicken Plus ataukah yang lain. Ini kami sudah punya beberapa outlet dan sudah punya sistem. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman yang ada di Jepang ini yang belum ada afiliasi tetap di Indonesia, ayo kita menjadi entrepreneur, menjadi duta Indonesia, mengembangkan produk-produk makanan dan minuman halal di Jepang. Nah, ini yang kami tawarkan kepada kawan-kawan yang ada di Jepang. Oleh karena itu, Ustadz, sebenarnya kita bisa, artinya kita ingin ya bersinergi bagaimana setiap bahkan kita sudah punya di Nagoya ya, namanya Kombini Plus, Halal Kombini Plus. Di belakang itu ada semacam ruangan dengan luasan 8x10 kalau nggak salah. Nah, itu juga digunakan sebagai masjid, Ustadz. Musola masjid untuk sholat Jumat di sana. Ya. Nah, jadi sebenarnya saya ingin mengajak, artinya kawan-kawan itu, ayo kita memberikan suatu nilai manfaat dengan kita berdagang makanan halal, dan kita siapkan fasilitas di mana kita bisa beribadah. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi kita bisa menggunakan ibadah untuk sholat Jumat. Ya, terutama kalau kita nggak punya tempat dan susah, ya sholat Idul Fitri, Idul Adha pun bisa kita gunakan di tempat kita tadi kan gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya gimana nih kira-kira Ustadz kalau misalkan kemungkinan kalau kita bisa bersinergi, berkolaborasi, ya membentuk suatu ikatan batin kita kerjasama antara Jepang dan Al-Hikam, ya kita bikin katakanlah, ayo sama-sama kita mendirikan suatu kegiatan antara entrepreneur dan kegiatan keagamaan dalam arti ya mungkin pesantren, ya madrasah seperti apa namanya pendidikan TPA Al-Quran gitu ya. Ini suatu luar biasa yang dibutuhkan Ustadz kira-kira. Nah kalau nanti ke depan kira-kira ada keinginan bersama, kita sama-sama membentuk suatu kegiatan yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Jepang. Nah ini kita bisa lakukan bersinergi, memikirkan bersama. Nah kira-kira itu Ustadz. Nah kira-kira gimana kalau menurut pandangan Ustadz, jadi antara dakwah, bisnis selalu mengikuti gitu Ustadz. Ya kita terus dimanapun kita berada, kita punya bisnis. Ya disitulah ada kegiatan dakwah kita. Ya di seluruh Jepang pengen kita seperti itu Ustadz. Monggo Ustadz. Silakan Ustadz di-unmute dulu Ustadz. Di-unmute dulu Ustadz. Baik. Nggih. Mas Teguh tadi saya disampaikan tawaran bagaimana kalau kita melakukan sinergi. Saya kira itu perlu ya. Jadi kalau kita baca buku-buku di dalam buku-buku modern ya, ada namanya teori dan realita. Ada namanya teori keagamaan dan ada realita keagamaan. Kadang-kadang teori dan realita keagamaan ini memiliki jarak. Orang yang mempelajari teori agama, kemudian orang yang menghadapi realita agama, nah ini perlu memang dijembatani. Maka kami yang di pesantren itu kan belajarnya teori keagamaan. Akan tetapi karena kami yang atau mungkin sayanya yang ya kuper lah istilahnya ya, yang enggak sering jalan-jalan, karena kalau pondoknya sering ditinggal jalan-jalan juga bar. Oleh karena itu kami juga sebenarnya ingin mendapatkan masukan, feedback, pertanyaan, kemudian kendala-kendala yang ada di luar negeri, misalnya Jepang. Sebenarnya apa sih kondisi real atau kebutuhan real masyarakat? Kondisi real ini kalau diinventarisir oleh misalnya keluarga Indonesia yang ada di Jepang, kemudian kita diskusikan bersama, maka kita sebenarnya akan bersinergi. Ini namanya, bahkan ini dibutuhkan adalah penafsiran Al-Quran. Sehingga orang menafsirkan ya tidak buta terhadap kebutuhan real masyarakat, dan orang yang ada di masyarakat yang mengalami kebutuhan real itu kemudian tetap mengikuti pakem yang ada atau ditentukan oleh agama. Sehingga ada sinergi yang baik.
ini sebenarnya bukan hanya tawaran, tapi ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga kita akan membuat sesuatu yang tampak sebagai apa ya, Islam dengan era disrupsi. Jadi dulu perkembangan manusia itu berkembang setiap 30 tahun sekali. Sekarang hampir setiap tahun itu orang itu kondisinya berubah. Sosial berubah, sehingga kita benar-benar membutuhkan gambaran konkret bahwa model pendidikan kita yang lama itu perlu bertransformasi menjadi model pendidikan yang baru, tetap dengan mengusung nilai-nilai luhur yang sama, tetapi dengan format yang lebih fresh. Ini yang disebut dengan ruh tajdid, ya, apa namanya, pembaharuan. Yang diperbarui itu bukan nilainya, tapi formatnya, format pendidikannya, format penyampaiannya. Maka saya sangat berharap ini bisa kita seriusi, karena sebenarnya kami membutuhkan hal itu untuk menjadi lembaga pendidikan dan kemasyarakatan yang lebih memahami kebutuhan masyarakat, lebih memahami kebutuhan umat. Maka saya menangkap niat baik ini, kemudian bisa kita diskusikan lebih serius dan lebih lanjut. Itu jawaban saya untuk Mas Teguh. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Mas Teguh, semoga terima kasih, cita-cita mulia ini di Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam kita merealisasikan dalam melaksanakan. Dan insya Allah dengan berjemaah ya Ustadz ya, kita bisa melaksanakan ini sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan doa dan partisipasi juga peserta NBO, ada Prof. Saryadi, ada Ibu Fadlun, dan Bapak dan Ibu lainnya, semoga hal ini bisa terlaksana. Nah, terkait dengan hal ini ada pertanyaan ini, Mas Teguh dan juga sekaligus Ustadz ya, dari Ibu Erna Mohtar. Jadi beliau terinspirasi sekali ya, dan bahagia sekali bahwa bagaimana geliat ya berkembangnya Islam di Jepang ini, terutama melalui ikhtiar yang dilaksanakan oleh Mas Teguh ini. Nah, sehingga beliau menyampaikan apakah mungkin nanti satu hari Mas Teguh di dalam salah satu kegiatan usahanya itu membuat selain daripada halal restoran, halal food, mungkin ada wisata halal juga gitu Mas Teguh. Nah, sehingga bisa menjembatani ya saudara-saudara kita dan terutama dari NBO ini bisa pergi ke Jepang, namun tetap dalam suasana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, dan betul-betul bukan hanya berkunjung dan berwisata semata, tetapi bagaimana bisa mentadaburi ya setiap elemen yang kita dapati di negeri Jepang ini. Silakan Mas Teguh. Baik. Mohon maaf, Ustadz dari siapa tadi? Ustadz Hasan tadi yang bertanya? Ibu Erna Mohtar. Ibu Erna Mohtar. Terima kasih Bu Erna Mohtar. Salam kenal dan salam hormat dari saya. Itu luar biasa, dan usulan dari Ibu itu luar biasa bagus, dan memang ke depan termasuk Ustadz Hasan datang ke sini itu salah satunya. Saya kemarin bercerita, Ustadz Hasan ini sebenarnya potensi besar yang bisa kita garap kalau kita bisa membuat suatu wisata halal, journey halal. Artinya kita membuat suatu paket-paket halal yang memang sudah kita persiapkan dengan baik. Ya, artinya ayo. Ya, siapa saja pun bisa kita melakukan. Bahkan karena kami sudah ada di sini, ya kami bisa membuat apa-apa yang insya Allah Ibu Bapak inginkan. Artinya paket seperti apa, konkretnya seperti apa. Bahkan saya terinspirasi seperti ini. Suatu saat, andaikan nanti mudah-mudahan cepat ya, besok saya rencana itu akan ketemu sama orang sesepuh kota sini, kota Nishio ya. Dulu menjadi orang top di Nishio, dan memperkenalkan saya kepada lokasi yang kemungkinan katanya menurut mereka cocok. Insya Allah nanti Pak Hasan besok tak ajak untuk melihat lokasi. Nah, kalau nanti lokasi itu kira-kira cocok, insya Allah akan saya ambil dan akan menjadi kaderisasi. Nah, kaderisasi itu begini. Jadi, ya mungkin nanti kita kerjasama dengan diantaranya Al-Hikam, kalau misalkan punya kader potensial, ya kita sekolahkan di sini. Artinya kita sekolahkan di sini, kita kasih beasiswa di sini, belajar di sini, habis itu sudah ngurusi bisnis yang sudah ada di sini, terus kita kembangkan. Ya, setiap ada bisnis harus ada kegiatan dakwahnya. Ya minimal tempat ibadah, ngaji, bukan pesantren, TPA ya. Kenapa seperti itu? Supaya nanti orang-orang Jepang ya, saya kira generasi sekarang ini generasi yang lebih open.
ya, lebih open, lebih mau menerima, dan mereka juga welcome terhadap apapun. Nah, oleh karena itu, dengan kesempatan kita bisa membuat suatu paket konsep antara bisnis, belajar, dan dakwah ini, memudahkan mereka untuk datang ke kita. Ya, artinya apa? Kita punya culture, ya, kita punya budaya yang kira-kira juga humble, mudah untuk diberikan kepada siapapun juga. Nah, salah satunya adalah kita itu termasuk orang yang ramah menurut mereka, ya, ramah menurut mereka. Nah, oleh karena itu, ini sangat peluang, Bu. Jadi saya sampaikan kepada Ustadz Hasan, sepulang dari sini, kalau memang kita bisa seriusi, ayo kita bikin wisata halal yang kira-kira menarik. Bukan hanya wisatanya saja, tapi nanti ada entrepreneur-nya di sini. Jadi kita ajak kunjungan ke tempat-tempat UMKM yang memang ada di sini, ada tempat-tempat yang memang kita bisa pelajari di sini, terus kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa develop di sana, kita bisa mengembangkan diri kita. Nah, saya kira ini merupakan sesuatu yang bagus, Bu. Kira-kira demikian, Ustadz Hasan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz. Kalau Baik. bisa segera kita laksanakan lebih bagus. Tergantung Ustadz Hasan nanti sebagai komandonya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Mas Teguh atas pertanyaannya. Dan sebelum kita melanjutkan, Bapak dan Ibu, ada dari Pak Gufron. Insya Allah nanti Pak Gufron nomor handphone dari Mas Teguh sesuai izin Mas Teguh saya berikan ke Pak Gufron ya, Pak Teguh ya. Siap, monggo silakan Ustadz. Bahwa putri beliau saat ini melaksanakan bisnis dengan mengirim produk-produk dari Indonesia ke negara Middle East, ke Oman diantaranya, dan sehingga boleh jadi nanti melalui Mas Teguh bisa mengembangkan pasarnya sampai dengan ke Jepang. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar kepada Pak Teguh dan juga sekaligus dengan Ustadz Yusron tentunya, bahwa dalam upaya kita meluaskan syiar Islam di negeri Jepang ini, dan sehingga mudah-mudahan hidayahkan banyak datangnya kepada masyarakat yang berada di Jepang. Nah, sehingga selama ini kira-kira kendala apa saja di dalam melaksanakan syiar Islam ini, baik secara fisik ataupun non-fisik, dan serta kiat-kiat apa saja, mungkin nasihat pula nanti dari Ustadz Yusron, bahwa bagaimana sih strategi yang paling pas di dalam kita berdakwah di negara di mana minoritas Muslim itu sendiri. Yang pertama saya kira kepada Mas Teguh, kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas yang pertama di sini kendala kami adalah semua apapun bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan itu perlu izin. Artinya izin itu tidak semua lokasi, semua tempat itu bisa kita pakai untuk kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, ya, dengan organisasi. Nah, oleh karena itu, ini merupakan kendala utama kami, sehingga ketika kita memilih lokasi tempat untuk berdakwah, untuk masjid, untuk suatu lembaga apapun, nah ini sebenarnya izinnya. Nah, karena apa? Masyarakat yang ada di sekitar tempat kita dirikan bangunan masjid ataupun lembaga-lembaga dakwah yang lain ini sangat berperan penentu. Misalkan pemerintah itu tergantung daripada bagaimana pihak yang ditempatin iya atau tidak. Nah, kalau tidak mengizinkan berarti tempat kita tidak bisa jadi. Nah, oleh karena itu sebagai kendala yang paling berat buat kami untuk meyakinkan masyarakat di mana tempat kami berada. Misalkan masjid sekarang, Masjid Nishio nih, statusnya sudah pada tahu, ini masjid. Orang-orang di Nishio sudah pada tahu, bukan Nishio saja, bahkan orang di Jepang, kalau yang aktif di keagamaan, saya yakin masjid tahu masjid di Nishio ini. Ya. Dan orang-orang Jepang sudah tahu, kepolisian Jepang sudah tahu, bahkan kemarin saya juga kedatangan polisi, salah satunya adalah berdiskusi tentang bagaimana pengembangan agama yang ada di Nishio dan sekitarnya, termasuk politik di Indonesia. Bahkan kemarin Pak Hasan juga sempat ikut diskusi ya dengan polisi, ya, kepala polisi yang ada di sini. Ini salah satu kendala kami, sehingga tidak terlalu bebas kita bisa memberikan suatu, kita dirikan masjid di sini atau di situ, tidak bisa. Karena mereka sudah menentukan, ini salah satunya. Terus kemudian yang kedua adalah masalah bahasa. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita pengen mengajak orang Jepang untuk masuk ke agama kita, masuk ke budaya kita, masuk ke perkumpulan kita, ya tentunya adalah semua pengelola, semua manajemen ataupun DKM masjid yang ada di sini tentu harus menguasai masalah bahasa ini. Ini yang sangat syarat menurut kami. Di samping izin, dari lingkungan, ya, bahasa, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu, cara kami yang mungkin paling bisa kami berikan adalah kami akan menunjukkan sesuatu
tanpa kami mengajak, tanpa kami memerintah mereka, ya, mereka akan berdatangan di tempat kami. Nah, caranya bagaimana? Maka kami harus membangun sesuatu bentuk tempat, misalkan di situ ada perpustakaan, ya, di situ ada tempat yang untuk berdiskusi dengan mereka, ada kafe halal di situ, misalkan, ya. Nah, secara otomatis mereka akan berbondong-bondong di tempat kita, mereka akan datang, ya, secara sendirinya mereka akan masuk ke budaya kita, ke agama kita. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Hasan. Baik, terima kasih Mas Teguh. Dan dari Ustadz Yusron, apakah ada yang bisa ditambahkan? Di-unmute Ustadz. Baik. Ya. Terima kasih. Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sangat teknis. Jadi saya kira memang yang jawab adalah perlu Pak Teguh saja, lebih pas. Gitu. Jadi saya kira jawaban tadi sudah cukup. Okay. Kita hanya tinggal perlu untuk merumuskan menjadi pendamping, istilahnya memberikan sedikit arahan jika memang ada hal-hal yang didiskusikan terkait apa yang harus dilakukan di Indonesia, karena memang kan ini yang dilakukan usaha ini adalah usaha bilateral, jadi usaha orang-orang yang ada di Jepang dengan yang ada di Indonesia. Maka apa yang bisa kita bantu dari Indonesia mungkin insya Allah bisa kita usahakan. Oke, baik. Berikut ini kita berikan kesempatan kepada Ibu Fadlun yang tengah berada di Jepang dalam perjalanan wisatanya. Kepada Ibu Fadlun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Silakan Bu Fadlun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Teguh. Masya Allah. Gini Pak Hasan, saya mau share selama perjalanan kami ya di Jepang ini, terutama saat ini kami berada di Nikko, itu sangat sulit untuk mencari makanan halal. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mas Teguh bagaimana saat ini sudah menyiapkan makanan-makanan halal, produk-produk halal di Nagoya. Seperti semalam saya dan Profesor Haryadi itu mencari makanan halal keliling-keliling Nikko itu nggak pernah ketemu. Dan kemudian ya udah kami balik ke hotel hanya beli nasi, kemudian makan dengan bekal saja. Jadi saya pikir memang dari awal saat Mas Teguh itu sharing di NBO, saya sangat tertarik untuk ikut membuat wisata halal. Karena memang transportasi di Jepang ini terkenal memang mahal, terutama akomodasi hotel dan lain-lainnya. Dan tentunya kalau kita membuat satu grup itu bisa akan jauh lebih murah daripada kita berangkatnya sendiri-sendiri. Kemudian saya setuju tadi memang bahwa wisata halal ini tidak hanya jalan-jalan saja, tetapi tentu diisi dengan berbagai makna dan berbagai ayat-ayat yang berhubungan dengan alam, karena alam di Jepang ini sangat menarik, sehingga dalam wisata itu kita juga mentadaburi apa yang menjadi isi Al-Quran. Masya Allah. Dan oleh karena itu kiranya memang akan dipadukan dalam bisnis travel halal itu, mungkin di sana harus ada ustadz juga, ada pebisnisnya juga, ada entrepreneur di sana. Jadi memang perpaduan dari beberapa beberapa keahlian di sana sehingga dikemas menjadi menarik. Kita yang beragama Islam itu selalu saya lihat cerminannya itu ada di Jepang. Kebersihannya ada di Jepang, kemudian sopan santunnya itu juga ada di Jepang. Dan orang Jepang itu kan terkenal dengan keramahannya. Hanya saja memang tingkat yang kita perlukan yaitu makanan halal dan tempat-tempat wisata yang tentunya juga akan kita ada standarnya, itu agak sulit. Demikian dari saya Pak Hasan yang perlu saya komentarin. Mudah-mudahan perkembangan bisnis dari Mas Teguh ini mencapai secara keseluruhan. Artinya di sana selain makanan dan ada juga traveling yang bentuknya halal buat kita-kita yang beragama Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih, Bu Fadlun. Terima kasih. Sama, Sebelum Mas Teguh dan Ustadz nanti menyampaikan komentarnya, kalau Ibu Fadlun di sana sulit sekali mendapatkan makanannya. Sebagai informasi,
Kalau pagi Bu Fadlun saya makan ayam penyet. Kemudian siangnya Ya, jam 10 saya bisa makan bakso di sini. Masya Malam Allah. malam harinya bisa pesan nasi biryani. Lengkap deh Bu Fadlun. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Pasal mudah-mudahan melebar, mudah-muhan di seluruh Mudah-mudahan nanti kota Mas Teguh Jepang bisa ya. bikin juga nanti restoran Iya, halalnya di Tokyo ya Masya Bu Allah. Fadlun, insya Allah. Nah Iya, baik, di seluruh kota-kota insya insya Allah Allah. ya. Baik, Mas nah Mas Yusran juga Teguh, bisa ke sini. amin. Nah Mas Teguh tidak menunggu Amin, lama-lama. amin. Oke, Mohon doanya. Mas, sekarang sudah ada ketersediaan nih Bu Fadlun berminat untuk membangun wisata halal juga ikut berkontribusi sama-sama. Silakan, siapa yang mau duluan? Ustadz Yusron ataukah Mas Teguh? Silakan. Mas Teguh nih, ya ini Baik. tanya Oke, Mas Teguh. silakan Mas Teguh. Baik, Silakan itu Mas Teguh. Bu Fadlun, saya ingin nanti Bu Fadlun yang pertama kali Bu Fadlun membawa Amin, Alhamdulillah. restoran dan apa namanya halal mat di Niko, Bu. Jadi biar Ibu nanti tulis di sana Fadlun Mat misalkan plus. Masya Allah. Harus Ibu Amin, nih kan amin. Ibu udah tahu tuh di Alhamdulillah. sana tuh. Jadi Bu Fadlun nih yang pertama kali ya harus mendirikan di sana nih. Jadi tinggal nanti disupport. Jadi supportnya adalah dari misalkan dari Ustadz Yusron misalkan kita sebagai imam yang di sana, artinya sebagai orang yang mengelola mat kita itu nanti tidak apa-apa. Jadi kita kasih beasiswa belajar bahasa di sini, ya. Terus itu mengelola bisnis di sana. Sekaligus mereka akan menjadi imam yang ada di sana, menjadi guru yang ada di sana. Saya yakin itu akan lebih sangat bermanfaat Bu Fadlun itu. Jadi kita bikin bisnisnya, kita bikin kegiatannya, ya semuanya akan menyatu, ya bersinergi bersama Bu Fadlun. Saya harapkan Bu Fadlun nanti yang pertama kali membawa di Niko ya Bu ya. Amin, amin, saya, ya, amin. itu 100 sebenarnya, cuman kita mencari orang-orang ini yang kesusahan gitu. Kita mencari manpower, sumber daya manusianya yang memang kesusahan. Bahkan kemarin saya cerita ke Pak Hasan, ini ada namanya Hadi. Hadi itu S2-nya dari mana itu? Dari Gifu. Ya kemarin mengantar Pak Hasan sampai di jalan kemarin Pak Hasan bersamaan. Nah, sebenarnya niat bisnisnya ada, tapi memang anak ini harus diarahkan supaya nanti siapkan begitu. Sebenarnya ini kekurangan kita Bu Fadlun. Jadi untuk mengembangkan 100 outlet di seluruh Jepang ini kita perlu tim ya, tim bagaimana kita berpikir supaya nanti bisnis dakwah ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Saya kira demikian Pak Hasan, Bu Fadlun, Ustadz Yusron, silakan saya kembalikan. Terima kasih Mas Teguh, sangat lugas jawabannya dari Ustadz Yusron. Ada yang mau ditambahkan? Saya kira sih ya itu tadi kalau memang ada proyeksi ke depan, karena di sini ada mahasiswa yang hafid, ya harus dipersiapkan dari tahun pertama. Jadi proyeksinya mungkin ada proyeksi jangka panjang dan proyeksi jangka pendek menjadi sebuah MOU. Ini ada orang mungkin S1 di sini sejak tahun pertama sudah belajar bahasa Jepang, sehingga 4 tahun di sini tambah 1 tahun pengabdian itu keluar sudah siap gitu untuk menjadi imam di Jepang, karena memang sejak masuk sudah kita kontrak, atau mungkin tahun kedua, tahun ketiga kita kontrak untuk juga belajar bahasa Jepang dan ikut untuk menyimak diskusi agama apa yang sebenarnya terjadi di Jepang, sehingga lebih siap, karena memang tidak semua ilmu yang kita pelajari di sini bisa dibutuhkan di sana. Oleh karena itu ilmu-ilmu yang tekstual dan kontekstual harus dipelajari sejak dini. Saya kira itu mungkin yang harus dibicarakan sejak awal. Baik. Menarik sekali Ustadz Yusron, saya kira apalagi di sini ada Prof. Suryadi ya, dengan adanya Undira. Nah, saya kira materi kewirausahaan, materi bahasa Jepang gitu kan ya. Ya kalau seandainya kita punya visi yang jelas ya, maka di Al-Hikam bisa diberikan pembelajaran bahasa Jepang sesuai dengan proyeksi misalnya per tahun berapa orang ya Mas Teguh ya. Dan juga kewirausahaan yang menjadi salah satu ciri juga yang sedang dibangun di Undira. Nah, sehingga boleh jadi nanti kolaborasi Undira, Mas Teguh, kemudian dengan pesantren Al-Hikam, mereka akan disiapkan lahir dan batin nanti insya Allah calon-calon kita. Nah, atau saya punya usul begini Ustadz,
Hasan dan Ustadz Usron. Saya punya teman di sini, artinya teman itu kemarin tuh saya kedatangan tamu dari Paniai, Bupati Paniai ke sini, dan kebetulan saya ada kenal keluarga dari gubernur yang ada di IG. Nah, dia menawarkan begini, menawarkan untuk belajar bahasa Jepang ya secara online. Ya, secara online. Jadi menawarkan studi bahasa Jepang secara online yang ngajar langsung dari sini. Itu ditawarkan kemarin itu. Nah, kalau ini mau diambil oleh Undira atau Al-Hikam, monggo nanti kita perkenalkan, kita ketemukan Pak Hasan. Baik. Jadi tak pikir bagus. Artinya pengajarnya langsung dari Jepang tapi di-online-kan. Nah, sertifikatnya dapat nanti dari mereka. Masya Allah, menarik. Ya, monggo. Saya mendaftar pertama, Mas Teguh. Nah, saya kira perlu ya Ustaz Yusron ya. Ngaji bareng ini nanti misalkan setiap hari, setiap minggu berapa kali, monggo tatap muka. Saya kenalkan sekalian besok. Kalau boleh. Pak Hasan sekalian, enggak apa-apa. Orangnya tinggal di Nagoya kok. Masya Allah. Baik, Mas Teguh, saya kira untuk acara NBO esok hari bisa diperkenalkan kepada kita ya agar benar-benar sinergi ya Mas Yusron ya, kolaborasi Undira kemudian Al-Hikam. Dan kita awali dengan kolaborasi dengan Mas Teguh dan lembaga yang ada di Jepang ini dengan kita membuat kelas bahasa Jepang secara online dan juga tentunya peserta NBO. Jadi siapa yang berminat belajar bahasa Jepang ya sesuai dengan ketentuannya. Kalau yang penting kita mulai kelas perdana dulu Mas Teguh. Nah jika perlu hal ini nggak usah menunggu lama-lama. 1 Januari tahun 2023 kita sudah mulai kelas belajar bahasa Jepang online ini insya Allah. Nah, baiklah Pak Ibu yang berbahagia. Nah, Mas Teguh, Ustadz Yusron, kita akan mengundang berikut ini Profesor Ahlus. Kepada Profesor Ahlus kami persilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih sehat, Prof. Diberikan oleh Pak Hasan untuk sedikit urun rembuk mungkin atau gimana lah ya. Saya sangat tertarik sekali ini apa yang dikembangkan oleh Pak Teguh di Jepang, dan saya pernah komunikasi juga dengan beliau ya. Jadi apa idenya itu sungguh bagus sekali. Nah sekarang memang bagaimana tantangan kita bersama untuk bisa mengisi atau bagaimana mengembangkan apa yang telah menjadi katakanlah gagasan dan cita-cita beliau di Jepang ya. Nah saya lihat memang ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan bahasa itu kayaknya adalah satu keniscayaan yang harus kita atasi. Lalu setelah saya mendengar dari Pak Ustadz Isro tadi, saya jadi tertarik bahwa ada baiknya kalau memang nanti akan ada satu formasi atau satu pembentukan kader gitu ya, itu mungkin kita kita titipkan atau kita anukanlah, kami mohon kepada Pak Ustadz Isro di Al-Hikam untuk bisa paling tidak memberikan landasan-landasan ilmu yang nanti akan sebagai modal, karena saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kita yang ada di luar itu atau yang keluar khususnya ke Jepang itu rata-rata mempunyai pengetahuan dasar keislaman yang mungkin tidak terlalu cukup lah kalau untuk dia berkembang di sana. Kalau masalah pengamalan saya kira oke. Tapi ini sekarang mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Isro tadi, bahwa kita juga perlu memberikan pendidikan teoritisnya tentang keagamaan ini, tentang bagaimana status hukum-hukum yang didasarkan dari Al-Quran, kapan kita menariknya ke hadis dan segala macam, kurang lebih begitu, supaya nanti memang di samping tadi bahwa kita mengirimkan anak kita sebagai duta di sana, duta Indonesia, tapi bukan sekaligus, tapi memang dalamnya kita menyampaikan atau memberikan pemahaman yang dasar tentang agama Islam itu sendiri. Jadi gini, ini sangat baik sekali. Jadi kita mungkin tadi Pak Teguh sangat jelas pendekatannya, yaitu kita berdakwah lewat apa yang kita miliki, yaitu aturan kehalalan tadi. Nah tadi kan sudah disinggung juga bahwa halal ini selalu identik dengan bersih, higienis dan baik. Itu saya kira di mana-mana sedunia sekarang sudah memaklumi itu. Jadi produk halal itu
itu sudah sudah dikonsider, sudah dianggap atau diyakini dan dipahami sebagai suatu produk yang pasti higienis dan pasti dilakukan dengan benar gitu, atau baik. Nah, ini mungkin yang perlu kita kembangkan. Nah, mengenai makanan, saya juga saya tersinggung dari Pak Asa cerita bagaimana rasanya makan tempe penyet di Jepang ya. Tapi kalau memang sudah kenyataannya begitu, ya kenapa tidak gitu ya. Bahwa saya pernah misalnya waktu saya pernah diberi kesempatan dulu mengunjungi di Hokkaido ya, di sana itu pas makan siangnya itu kita disuguhi ikan mentah itu loh ya, ikan mentah ya kan. Jadi terus saya tanya, ternyata ada salah satu dari saus atau bumbunya itulah ya yang mengandung alkohol, tentu saja tidak kita makan kan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kombinasikan, misalnya kita menyediakan spice ya, bumbu atau rempahnya, katakanlah mungkin sambal kuah gado-gado, tapi bisa dikombinasikan dengan seafood atau apa, bisa jadi kita buat create yang berbasis Jepang. Maksudnya Jepang itu kan dia punya kebanggaan sendiri juga dengan seafoodnya ya. Tapi mungkin kita berikan rasa lain. Di Indonesia aja kita tahu ada McDonald yang namanya rendang kan gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin nanti di Jepang itu bisa dikembangkan makanan-makanan yang di samping berbasis kita, tapi berbasis mereka mungkin. Jadi kalau misalnya ada, ya saya nggak tahu, saya nggak betul paham tentang makanan Jepang, tapi yang saya paham bahwa seafoodnya itu merupakan kebanggaan mereka lah gitu ya, mungkin bisa dikombinasikan. Kira-kira begitu antara. Jadi saya lihat bahwa ini prospek kedepannya sangat-sangat luar biasa. Kita kayaknya apa yang bisa kita bantu, mungkin kita sama-sama coba bersinergi dengan Pak Teguh. Saya kira Pak Teguh sudah punya suatu network atau jaringan yang baik. Kalau nggak salah juga sudah ada ini ya, titik simpulnya di Surabaya. Tapi saya belum sempat mengunjungi ke Sidoarjo itu ya, tempat sebelum diekspor. Tapi saya waktu itu ya karena masih ada kegiatan lain, jadi belum sempat lah ya yang ke Sidoarjo itu. Mudah-mudahan dari situ salah satu titiknya, dan kita bisa buat beberapa titik-titik lain. Artinya bahwa barang yang kita ekspor itu bisa betul-betul adalah certified lah. Begini kan Pak Hasan, sekitar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ahlus. Dari Mas Teguh, apakah ada yang mau ditanggapi dari yang disampaikan oleh Prof. Ahlus? Di-unmute dulu Mas Teguh. Mas Teguh di-unmute dulu. Oh ya, terima kasih Prof. Ahlus. Terima kasih waktunya, dan beberapa waktu memang pernah berkomunikasi, tapi mohon maaf mungkin bisa intent dan bisa berkomunikasi dengan baik, dan harapan kami nanti mudah-mudahan setelah ini kita bisa tindak lanjutin lagi Prof untuk komunikasinya. Dan kalau ada kesempatan dan ada waktu, monggo Prof datang ke Nagoya Prof. Saya undang untuk datang ke Nagoya supaya nanti tahu langsung kondisinya dan kita bisa berdiskusi, bersharing secara langsung ya, seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Hasan Prof. Kami tunggu ya Prof ya. Siap. Oke. Terima kasih Baik. Prof. Ya, makasih Prof ya. Baik. Mas Teguh, berikut ini kita dengarkan dari Pak Gufron. Beliau ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan secara langsung kepada Pak Gufron. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufron, Mas. Saya senang sekali mendengar penjelasan Mas Teguh Wahyudi dan Pak Yusron tentang kegiatan makanan halal di Jepang. Begini, ceritanya nih begini. Anak saya itu lulusan dari dari Sunderland United Kingdom. Dia punya teman yang sama-sama sekolah. Sekarang di Oman, dia mendirikan kafe. Kafenya mula-mulanya satu, tapi dia minta khusus supaya anak saya ini mengirimkan TK tenaga kerja Indonesia. Nomor satu, dia orang yang Indonesia, Islam, dan sudah pandai memasak atau mengelola suatu kafe. Ternyata setelah 3 tahun dia melakukan bisnis ini, permintaan untuk mengirimkan orang-orang yang ahli dalam atau bekerja di kafe itu meningkat. Dia sekarang kewalahan sekali.
Nah, ini juga bisa dikembangkan kalau misalnya Pak Teguh atau nanti akan mendirikan restoran atau kafe atau apa juga lah ya. Nanti bisa dikaitkan dengan kegiatan anak saya sehingga ini bisa berkembang. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Karena sekarang ini untuk mencari orang-orang yang Islam itu dia pergi ke sana kemari menginterview dengan biaya sendiri, yakin bahwa orang yang dikirim itu paling kurang itu hafiz 1 juz Al-Quran ya, dan dia agamanya Islam, dan di Oman sangat disukai karena yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Teguh bahwa orang Indonesia itu santun, giat, dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. Mudah-mudahan Pak Teguh, nanti saya akan kenalkan anak saya Rahma, yang kegiatannya sekarang ini mengirimkan TKI ke Timur Tengah, utamanya ke Oman. Nah, kemudian juga akan mendirikan pabrik makanan di Indonesia yang nanti khusus untuk dikirimkan ke Oman. Semua itu makanan halal. Sedang ditinjau tanahnya di Bali atau di sekitar Jakarta sinilah. Belum ada kepastian. Saya kira itu Mas Teguh. Saya senang sekali mendengarkan penjelasan Mas Teguh. Juga Pak Muhammad Yusron. Mudah-mudahan pesantren Bapak di Al-Hikam bisa berkembang. Saya juga punya pesantren tapi jauh Pak, di Sulawesi Barat, di Mamuju. Karena kan tidak banyak murid, jadi kami hanya ada 315. Namun mereka dilatih dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga yang lulus itu ikut tes di Gontor, dan ada yang sampai S3 juga. Saya kira itu dulu Pak Teguh mengenai itu. Saya rasa nanti saya mohon HP-nya Pak Teguh ya, untuk nanti saya gabungkan dengan anak saya biar kenalan lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Mas Teguh, bagaimana bisa kita himpun? Waktu memang telah menunjukkan jam 8:05 sekarang ini waktu di Jakarta. Namun dikarenakan animo begitu kuat ya, dan ini insya Allah hari Ahad, ada beberapa penanya lagi Mas Teguh. Ini ada 2 orang yang akan kita minta sebelum nanti kita meminta kepada Prof. Suryadi. Kita berikan dulu kesempatan kepada Bapak Dedi Junaidi, Ketua Yayasan, dan kemudian Ibu Rifda akan menyampaikan komentar kepada Mas Dedi Junaidi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Nagoya, dan salam kenal untuk Pak Teguh, Kanda Hasan, dan Pak Suharyadi, Prof. Suharyadi, Ibu Fadlun yang sekarang sedang di Tanah Seberang. Selamat beraktivitas di sana dan selamat menjalankan ikhtiar dalam rangka perjalanan, mungkin juga sekaligus ibadah, karena di sana ada perjuangan ya untuk bisa mencari makanan halal. Mas Teguh, ini ada beberapa hal yang mungkin tadi relate juga, nyambung juga dengan Pak Gufron yang barusan menyampaikan, tapi yang perlu saya tanyakan ini ada concern terkait dengan sertifikasi halal dari negara-negara di luar Indonesia nih, Mas Teguh. Kebetulan saya punya teman di Malaysia, dia menjadi salah satu wakil dari IIDC. Dia kebetulan IIDC Austria, hanya dia kesulitan untuk mengurus pengakuan untuk sertifikasi halal untuk memasukkan barang-barang dari Austria ke Indonesia. Nanti mungkin saya bisa minta masukan dari Mas Teguh, mekanisme pengurusannya sekarang ini seperti apa? Karena kan sekarang sudah ada badan sertifikasi halal sendiri ya Mas. Kalau dulu kan harus melalui MUI. Nah, ini yang mungkin kita bisa belajar juga dari Mas Teguh, supaya pihak-pihak yang mungkin ingin mengimpor barang dari Indonesia maupun mengekspor mereka mengekspor dari negara mereka ke Indonesia, yang jelas sertifikasi halalnya harus jelas. Kemudian terkait yang kedua adalah tadi memang benar kalau misalnya untuk tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang memiliki kapasitas keislaman yang mumpuni,
ya kita memang harus relate dengan pesantren yang memang sudah menyiapkan itu. Tinggal kita bekali dengan kapasitas profesional. Kalau misalnya nanti dibutuhkan untuk belajar kewirausahaan atau nanti seperti yang diharapkan oleh Pak Gufron, mereka memiliki kapasitas untuk bisa melayani atau menyeduh kopi atau membuat mengelola kafe dengan baik. Nah, kalau untuk kopi sendiri Pak Gufron, nanti kalau misalnya nanti dihubungkan dengan Mas Teguh juga, kalau di sana nanti dibutuhkan, nanti untuk yang pesantren-pesantren yang memang diharapkan kapasitas keislamannya kuat, bisa bisa belajar dengan asosiasi kopi. Jadi asosiasi kopi ini yang diinisiasi oleh Bu Delima, Kanda. Jadi SCAI, Specialty Coffee Association Indonesia ini diinisiasi oleh koordinasi oleh Ibu Delima. Nah, itu kita bisa kerjasama dengan para penggiat kopi di sana untuk bisa belajar. Kalau misalnya nanti ada kebutuhan dari Al-Hikam atau pesantren mana yang berafiliasi dengan NBO, mereka sudah siap untuk kita kirim keluar. Mungkin diajarkan kemampuan untuk mengelola kafe atau belajar tentang perkopian. Mungkin 2 poin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Kanda Hasan. Hati-hati di sana. Mudah-mudahan semua kegiatan di sana berjalan lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teguh, biar sekaligus kita berikan kesempatan kepada Ibu Rifda. Nanti Mas Teguh bisa memberikan komentar sekaligus. Kepada Ibu Rifda, kami persilakan Ibu Rifda. Tolong di-unmute Ibu Rifda audionya. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Hasan. Mas Teguh di Gifu, itu ada sepupu saya, Dr. Fauzi Amari. Istrinya Siti Nurjanah, pemilik dari Roti Hanamasa. Roti Hanamasa itu saya ketemu di hampir seluruh Jepang saat ini. 2019 itu sudah di Tokyo, Yokohama, Kyoto, itu semua ada toko roti yang menjual roti Hanamasa. Nah, roti itu diproduksi di pabrik roti yang dibuat sendiri oleh mereka di Gifu. Suaminya itu doktor yang dipakai di berbagai negara untuk Silk Road, proyek Silk Road, dan mengajar juga di Gifu University, dan mengislamkan begitu banyak orang Jepang, dan mengislamkannya tuh di rumah. Jadi pas saya ada di sana, saya sempat melihat ada yang bertamu untuk konsultasi agama Islam orang Jepang. Pegawai pabriknya itu sebagian itu orang Jepang asli, bukan orang Indonesia. Dan alhamdulillah waktu saya di sana 2019 dengan adik dan kakak saya itu, kita mudah banget ketemu restoran halal karena informasi dari istrinya Fauzi di sini akan ketemu di sini. Jadi setiap kita mampir di kota manapun kita pasti ketemu restoran halal. Ada bahkan yang di Tokyo itu ada yang restoran bintang Bali kalau nggak salah, itu punya orang Indonesia. Kemudian kalau ayam ya itu di seluruh Jepang itu halal. Nah itu juga bagus banget informasi-informasi yang diberikan oleh orang Muslim yang ada di sana. Jadi saya rasa mungkin Mas Teguh perlu ketemu Fauzi, karena Fauzi kalau nggak salah suka diminta juga datang ke berbagai kota di Jepang untuk siar Islam. Istrinya tuh berkerudung syar'i dan sering diminta jadi pembicara di berbagai daerah, di berbagai kota lain. Jadi waktu saya di sana, istrinya besoknya saya mau balik ke Tokyo, istrinya ke kota yang lain karena harus memberikan pelatihan tentang pembuatan roti di tempat lain, di sebuah universitas di kota lain. Dan ternyata dia juga sering digundang oleh Kementerian Perempuan di sana. Jadi ini kiprah masyarakat Indonesia di Jepang ini sangat luar biasa, dan sudah terjadi siar Islam di sana.
Mungkin kalau bisa kolaborasi di antara para tokoh Islam Indonesia di Jepang, itu akan sangat-sangat besar dampaknya. Karena orang Jepang itu ternyata menurut Fauji itu sangat-sangat terbuka untuk mempelajari agama lain. Jadi kalau mereka melihat kehidupan keluarga Fauji yang begitu bagus, terus bisnisnya juga bagus, kehidupan sosialnya bagus, itu mereka jadi tertarik untuk mempelajari apa sih agamanya keluarganya Fauji. Itu yang awal mereka kemudian ikut pengajian dan kemudian akhirnya menjadi Muslim dan diislamkan oleh Fauji di rumahnya sendiri. Saya dengar dari Fauji waktu mereka ada rencana bikin masjid dan berbagai program pendidikan lain. Mudah-mudahan Mas Teguh, saya ada Japri, kalau Mas Teguh bisa atau dari Mas Hasan bisa kasih nomor WA saya akan kasih nomornya Fauzi. Kalau ibu-ibu orang Indonesia yang mau ke Jepang, buka di Google saja, di search Hanamasa toko roti Gifu, itu pasti ketemu. Itu ketemu Siti Nurjana, orang Sunda, orang Bandung, bersuamikan Fauji, orang Ternate, dan mereka kuliah di Jepang dan kemudian akhirnya berumah tangga dan sekarang anaknya udah ada yang menikah dengan orang Indonesia tapi di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Hasan. Bu Fadlun kemarin ditanya di siramannya Bu Emi, Prof. Nasaruddin Umar katanya lagi jalan-jalan ke Jepang. Have fun, Pak Suharyadi, Mas Hasan, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifda, Masya Allah, informasinya semakin menguatkan dan semoga semakin meluaskan pula ya jejaring ya, terutama di dalam mensyiarkan Islam dan dalam produk halal food ini sendiri. Nah, kepada Mas Teguh, beliau ada di forum ini, mungkin Mas Teguh bisa memberikan komentar dari apa yang disampaikan oleh tiga peserta kita pada hari ini, dari Pak Gufron, dari Mas Dedi Junaidi, dan dari Ibu Rifda. Nah, kepada Ibu Susi tolong dicek karena tadi beliau seperti terpental dengan nomor yang pertama dan beliau tolong di-unmute Bu Susi. Mas Teguh yang sudah hadir di sini mohon di-chat atas nama siapa tertulisnya Mas Teguh. Beliau sudah ada di forum ini cuman menggunakan nama yang berbeda. Mas Teguh tolong ditulis di kolom chat atas nama siapa agar bisa kita unmute. Iya. Barusan beliau hubungin saya, sebentar pasang saya chat. Ya, atas nama siapa Mas Teguh tolong ditulis di WA-nya agar bisa kita telusuri dan kita unmute. Ya. Mas Teguh, atas nama Teguh tidak tertulis di sini, mungkin di WA Mas Teguh atas nama iPhone Me. Sebentar. Sebentar. Dipersilakan Mas Teguh. Tolong, Masya Allah. Tolong di-unmute Mas Teguh. Sudah di mobil nih rupanya. Siap, saya di mobil. Silakan. Terima kasih. Yang pertama tadi betul, mohon maaf Pak, tadi yang pertama tadi memang halal sertifikasi itu di negara Jepang sendiri sekarang juga lagi gencar-gencarnya untuk dimaksimalkan, dioptimalkan fungsi dan manfaatnya. Namun benar sekali apa yang disampaikan Bapak tadi, kalau kita pengen ekspor dari Indonesia keluar, misalkan ke Indonesia, memang kita harus berkolaborasi dan mohon izin kepada sekarang BPPJH ya kalau nggak salah di Indonesia. Kita harus menggunakan logo mereka dan caranya bagaimana? Mereka harus datang ke sini untuk kita undang supaya nanti mereka menyelenggarakan namanya ini badan sertifikasinya tetap harus dari negara tujuan. Namun kami yang ada di Jepang kita sudah konsen bahwa yang di Jepang ini tetap bisa menggunakan halal sertifikasi lokal. Nah, termasuk di Sari Raya juga merupakan bagian dan kita juga sudah punya tim untuk mensertifikasi halal lokal yang ada di Jepang. Jadi kita siap. Terus kemudian dari Ibu yang punya saudara di Gifu, saya udah kenal. Sebenarnya Mas Fauzi juga sudah nitip barangnya kalau nggak salah di Halal Kombini Plus
yang ada di Nagoya, Bu. Jadi mohon silakan. Jadi kita punya Halal Kombini Plus yang di kota Nagoya. Kalau nggak salah produknya juga sudah dijual di sana kalau nggak salah loh ya. Itu sudah ada, Bu. Jadi kami sudah kenal. Jadi udah ngerti, udah kenal. Kalau Ibu tanya mungkin sudah Pak Fauzinya sudah kenal, dan ketika memang ada ada event-event Indonesia biasanya jualan roti juga, dan kami juga sering datang di acara-acara seperti itu gitu. Jadi insya Allah sudah kenal, Bu. Terima kasih. Saya kira demikian Pak Hasan. Masya Allah. Baik, Mas Teguh, luar biasa sekali pertemuan kita pada hari ini, dan kita sampai kepada penghujung acara pada hari ini. Kita mohon nanti kesediaan Ustadz Yusron ya untuk menutupnya dengan doa, namun sambutan dari Prof. Suharyadi yang selalu kita nantikan. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Tolong, ya silakan Prof. Suharyadi, kami persilakan. Terima kasih, Ustadz Dr. Hasanuddin Thayyib. Siap, Prof. Mas Teguh, Mas Yusron, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai saat ini di dalam ngaji bareng online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang bukti topik kita kemarin ya, dahsyatnya silaturahim. Udah terbukti dari apa yang disampaikan Mas Teguh, Mas Yusron ya. Dan kita ternyata bisa saling kenal, tali menali dari satu pertemuan, pertemuan lainnya, dari satu silaturahim kita kepada seseorang, berujung dengan silaturahim kita kepada yang lain. Kebetulan saya dan istri, kemudian Bu Fadrun sekeluarga, ini mempunyai hobi yang sama, jalan-jalan ya. Jadi ini sudah sejak COVID belum pernah jalan-jalan, kita jalan-jalan pertama ke Jepang ini. Dan alhamdulillah kita juga ada kerjasama bisnis, baik dengan mengembangkan universitas di Nusantara maupun merencanakan membuat sekolahan dari TK, SD, SMP, mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Dan tadi dari pembicaraan ini saya kok optimis ya, berbagai kedekatan kita bersama, bisnis-bisnis yang kita bangun bersama di Indonesia sendiri maupun di Jepang dirintis oleh Mas Teguh, ini bisa memberikan satu usaha-usaha baru ke depan yang tadi direncanakan ya. Dan perekatnya Ustadz Hasanuddin Thayyib nih. Jadi memang Ustadz Hasanuddin harus meniru Nabi Muhammad, selain siar agama juga berdagang. Ikut berbisnis ya. Mudah-mudahan. Memang ini pekerjaan yang luar biasa besar dan memerlukan waktu yang panjang. Tetapi berkaca dari Mas Teguh yang dalam beberapa tahun bisa membangun bisnis yang luar biasa, saya bisa membeli gereja untuk jadikan masjid, kemudian sambil siar agama, mengembangkan bisnisnya dengan sangat bagus. Jadi satu contoh betapa saling tali temalinya satu kegiatan diimbangi, ikuti dan kegiatan-kegiatan yang lain. Satu usaha yang kecil berkembang, kemudian ketemu jodohnya, ketemu partnernya, bisa berkembang lebih lanjut. Dan yang kita bicarakan selama ini sebenarnya kebersamaan untuk membangun bisnis bersama. Pak Gufron tadi, putrinya ternyata membuat kafe di Timur Tengah sukses, dan nantinya mudah-mudahan juga bisa membangun kafe di Jepang yang halal, yang memang sangat sulit ya. Tadi malam sama Fadrun sama istri keliling-keliling cari restoran halal, udah nggak ada yang ketemu. Mungkin setengah halal masih, tapi belum halal benar. Jadi kita lebih baik makan di hotel, beli nasi, kemudian Bu Fadrun kan kemanapun selalu membawa sambal rawa, makanan Palu khas di sana ya. Jadi itu ternyata jauh lebih nikmat dibandingkan kita makan di makanan Jepang yang tidak tahu persis halalnya 100% apa tidak dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan tadi diberitahu Bu
Frida tentang saudaranya yang udah ada di Jepang dan mempunyai tempat-tempat halal makan di Jepang, di toko kota manapun. Di kemudian hari kalau kita datang lagi bisa menemukan restoran yang halal. Jadi Mas Teguh, saya kira upaya-upaya mengembangkan UMKM tadi, kerjasama antara Mas Teguh di Jepang, kemudian Mas Yusron di Depok. Nanti kita bahasan diusahakan segera pulang ke Jakarta, kita ketemu Mas Yusron nih. Ini anak muda yang sangat luar biasa nih. Cocok betul jadi putranya Pak Azim Musyadi. Orang yang pandai bukan hanya dalam agama tapi dalam hal yang lain-lain, sehingga perlu kerjasama yang baik di antara pesantrennya Mas Yusron dengan Muntahdia Nusantara. Dan Mas Yusron ini di Depok ya Pak Hasan ya? Di Depok betul Prof. Di Depok ya Mas Yusron, di Depok itu ada kursus bahasa Inggris LIA Depok yang sementara ini paling besar di Indonesia, itu kebetulan milik saya dan teman-teman, sehingga bisa juga bekerja sama di dalam pengembangan bahasa Inggris. Jadi setelah kita ketemu dan alhamdulillah ini Pak Hasan diundang Mas Teguh ini bersamaan dengan waktunya saya Bu Fadlun, istri, anak putri-putri Bu Fadlun bareng-bareng. Jadi rencana ya kita akan ketemu tanggal 24 Pak Hasan ya. Insyaallah tanggal 24 kita akan di Nagoya, nanti akan diskusi lebih lanjut, meneruskan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, insya Allah. Terima kasih Mas Hasanuddin, Mas Teguh, Mas Yusron, Bapak Ibu sekalian aktif berpartisipasi. Wah, Mas Teguh sudah turun dari kendaraannya ya, udah sampai kantor ya. Jemput Pak Hasan ini ntar lagi, jemput Pak Hasan. Pak Hasan manfaat waktu sebaik-baiknya untuk belajar banyak dari Mas yang luar biasa ini. Baik, hormat Pak Prof. Suharyadi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Suharyadi atas ulasannya yang selalu saja lengkap ya, dan renyah disajikan untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa melalui silaturahim yang Allah izinkan berlaku dan terhimpun antara kita semuanya, betapa pada hari ini banyak sekali kita bisa mendapatkan ide-ide inspirasi yang bernas, yang tentunya sama-sama kita meniatkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, bahwa bagaimana kita bisa mendapati semangatnya luar biasa untuk meningkatkan kemanfaatan bagi kita semuanya, untuk lingkungan kita semuanya, masyarakat kita, sehingga benar-benar bisa melaksanakan misi rahmatal lil alamin itu. Dan sebagai bagian penutup acara kita, sebelum kita mengikuti, mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yusron dan juga kata penutup dari beliau, saya jadi terkesan sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan untuk terus melaksanakan kebaikan dan meningkatkan kualitasnya di dalam kehidupan ini, yang merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sungguh-sungguh, maka Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan kemudian Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maka begitu juga dalam silaturahim yang kita dapati pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Muhammad Yusron, bahwa Rasulullah menyampaikan melalui silaturahim Allah akan bukakan pintu rezeki, Allah akan panjangkan umur kita, tentunya bukan hanya secara materi semata, namun semoga rezeki, spiritualitas, ketakwaan pun Allah tambahkan untuk kita semuanya. Dan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yusron, kepada Pak Teguh selaku narasumber utama pada pagi hari ini, kepada Prof. Suharyadi, kepada Ibu Fadlun, kepada Prof. Ahlus, kepada Ibu Rifda, kepada Pak Gufron, kepada Adinda Dedi, dan kemudian para penanya lainnya, dan terutama kepada para peserta ngaji bareng online pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita mengingatkan kata penutup sekaligus pemimpin doa Ustadz kepada Ustadz Muhammad Yusron, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat, khususnya Bapak Hasan, Mas Teguh, dan saya lupakan Prof. Suharyadi. Bapak Ibu sekalian, kalimat penutup tentang
silaturahim, kemudian tentang upaya bahwa videonya belum nyala Ustadz. Oh, maaf. Tes ya, maaf pencet. Bahwa kita mengupayakan kebaikan itu sebenarnya bukan karena kita mampu untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan kita itu terbatas. Kita mampu karena diberikan mampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa kita melakukan kebaikan dan mengupayakan itu sekedar istilahnya gitu, untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti yang akan diganjarkan. Sebenarnya kita ini hanya berupaya, adapun nanti hasil akhir itu juga ada hal-hal yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting bagi kita adalah menunjukkan keberpihakan, bahwa di sini tidak semua orang nanti akan bisa melakukan atau ikut berkontribusi secara real di dalam beberapa kebaikan, contoh misalnya kebaikan hari ini, tapi setidaknya yang hadir dalam NBO bisa ikut mendoakan. Itu adalah bagian dari keberpihakan kita terhadap penyebaran nilai-nilai Islam dan mendukung produk halal dimanapun berada, sehingga umat muslim lebih mudah untuk mendapatkan makan halal. Setidaknya kita doakan mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh Pak Teguh, dilakukan oleh Pak Hasan, kemudian oleh semua nanti akan terlibat di dalam memakmurkan produk halal dan kemudian nilai-nilai Islami ini senantiasa mendapat kekuatan, ridho, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya itulah bagian dari keberpihakan kita kepada agama Islam dimanapun nanti akan disebar. Oleh karena itu, menutup ini kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bisa membuka seluruh jalan, kemudian memberikan jalan keluar dari hambatan yang dihadapi. Ala adziniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Hasan atas waktu dan perkenannya, Profesor Haryadi dengan Mas Teguh. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Yusron atas kehadiran dan tausiah yang disampaikan pada hari ini, begitu juga pengalaman dan nasihat-nasihatnya. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu Ustadz, dan semoga sama-sama kolaborasi ya antara Mas Teguh yang berada di Jepang, kemudian dengan Undira, terutama di dalam kita meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam berbahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Inggris, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita akan jumpa kembali esok hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.